Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas filsafat hukum yang berisi materi tentang hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Hakikat keadilan dalam filsafat hukum atau dalam bahasa Inggris justice merupakan bagian dari nilai full sifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Apabila dilihat dari segi awal perkembangan peradaban manusia di dunia sampai saat ini, dari seluruh perjalanan sejarah keadilan, khususnya bagi dunia barat, keadilan sering berganti-ganti wajah secara periodik. Terbentuk berbagai rupa dari keadilan. Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar persoalan tertentu. Persoalan itu juga paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, karena hukum atau aturan perundang-undangan yang harusnya adil, namun seringkali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Hukum selalu berketerkaitan dengan keadilan walaupun sering secara empiris kurang disadari sepenuhnya, sebagaimana dikatakan oleh Cicero. Tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukuman yang adil, sebab hukum seharusnya adil. Katanya, barangkali kita dapat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan ibarat kolam tanpa ikan, hampa tak bermakna. Sebaliknya, keadilan tanpa hukum bagaikan menyeberangi sungai tanpa jembatan tertatih-tatih. Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Akan tetapi di dalam keadilan ada sifat relativisme. Oleh karena itu, selayaknya tujuan hukum haruslah lebih realistis. Tujuan hukum yang agak realistis itu adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, sekalipun kaum positifisme lebih menekankan pada kepastian hukum dan kaum fungsionalisme mengutamakan kemanfaatan hukum, kita pun dapat mengatakan bahwa sum vis, sum injuria, sum lex, sum crus, atau hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang menolongnya. Jadi walaupun keadilan itu bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Aristoteles, seorang pemikir Yunani, mengatakan bahwa unicu qui son tribus, atau memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya, dan menemines, atau jugalah merugikan orang lain. Atau melengkapnya, menurut Kant, Bens ver neminem later sam quin tribus. Berdasarkan pemikiran yang demikian, titik berat para pejuang keadilan berusaha untuk memperjuangkan agar negara memberikan keadilan kepada yang berhak memperolehnya. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka kita wajib memberikan hak itu kepada keadilan yang dapat menunjukkan pada 3 hal, yaitu
keadilan, tuntutan dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak. Sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan, baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan dari diri berpikir, berkata, dan berperilaku adil. Itulah kejujuran yang substantif. Keadilan yang substantif adalah keadilan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara, dan perwujudannya terdapat keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara keadilan yang diberikan secara individu dengan keadilan secara kolektif atau keadilan sosial. Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat pernah mungkin apabila tanpa ikatan antar individu satu dengan individu yang lain. Antara keduanya terdapat realisasi timbul baik dasar orang hakim dalam mengambil keputusan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian dalam menetapkan keputusan diucapkan ia bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim dengan ditemukan nilai ideal keadilan dan mengatur keseimbangan kepentingan umum manusia, baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan secara sarana untuk mencapai keadilan, sebuah negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai, baik keadilan individu maupun keadilan kolektif. Keadilan menurut para filosof. 1. Plato. Filosof Yunani yang jenius ini tidak secara khusus berbicara tentang keadilan. Pandangannya tentang keadilan ditemukan dalam pandangan-pandangan Plato. Menurut pandangan Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Dalam bukunya The Law, Plato tidak hanya membentangkan pikirannya tentang hukum secara khusus, tetapi juga tentang keadilan secara hukum khusus. Ditemukan dalam bukunya yang lain, The Republic. Keadilan adalah hukum memiliki ikatan yang sangat kuat. Keadilan diperoleh melalui penegakan hukum. Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh si pembuat undang-undang yang maha tahu, yaitu negara. Bagaimana negara adalah suatu sumber-sumber hukum. Dengan mengatakan bahwa keadilan hanya ada di dalam hukum yang dibuat oleh negara, maka ia diklasifikasi sebagai penganut monisme hukum, dan memang dari Plato lah monisme hukum ini lahir. Monisme berasal dari kata mono yang berarti tunggal atau satu-satunya. Dengan demikian, filsafat hukum Plato mengingatkan kita pada filsafat negara totaliter modern yang menempatkan segala aspek kehidupan perorangan di bawah penguasaan hukum dan administrasi negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.